Pantai Lebih terletak di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jarak Pantai Lebih dari jantung kota Gianyar yaitu sejauh 7,4 km dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit dengan kendaraan. Pantai Lebih memiliki kondisi yang agak miring. Pantai ini memiliki pasir hitam, air yang jernih, dan memiliki ombak yang cukup besar dan keras. Dari karakteristik ombak tersebut, tidak aman untuk digunakan aktivitas wisata secara langsung dengan air. Adapun pengunjung, biasanya hanya menikmati keindahan pantai dari jarak yang cukup jauh dari air. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Bali tahun 2011, dari 3 km pantai lebih, 2,5 km terkena abrasi. Hal ini disebabkan kenaikan air laut dan ombak yang keras. Untuk meminimalisir abrasi yang semakin parah, pemerintah membangun tanggul-tanggul pemecah ombak yang bernilai ratusan miliar rupiah di sepanjang pantai lebih. Hanya saja, dari hal ini, persoalan lain muncul yaitu para nelayan menjadi kesulitan dalam memarkir perahunya. Dan tamatan perahu di sana hanya cukup menampung sedikit perahu sehingga sebagian besar nelayan justru memarkirkan perahunya di tempat yang jaraknya relatif jauh dari pantai lebih. Pantai Matahari Terbit Sanur berada di bagian timur Kota Denpasar. Jarak tempuh dari Airport Ngurah Rai sekitar 17 km melalui rute tol, dengan perkiraan waktu kurang lebih 30 menit, tergantung dari arus lalu lintas. Kondisi pantai yang begitu landai dengan gelombang ombak yang tidak begitu besar dan air laut yang bersih serta jernih, menyebabkan pantai ini tidak berbahaya bagi pengunjung yang ingin menikmati nuansa bahari melalui aktivitas berenang dengan kanal, snorkeling, diving, surfing, dan aktivitas lainnya. Deburan ombak yang begitu besar tidak sampai menyentuh bibir pantai karena batu karang menahan deburan ombak yang besar itu sebelum mencapai bibir pantai.
Batu karang ini terletak pada radius kurang lebih 1 km dari tepi pantai dan hanya kelihatan pada saat air laut surut. Letak posisinya memanjang dari arah selatan hingga utara sepanjang berbagai radius meter. Kondisi ini menyebabkan adanya pembelahan antara laut dalam dan laut dangkal. Tolak ukur yang digunakan pada batu karang sebagai pembatas pembagi untuk bagian sebelah timur tergolong laut dalam mencapai lebih dari 12 meter, sedangkan di sebelah barat tergolong laut dangkal dengan kedalaman hanya mencapai kurang lebih 3 meter. Keberlanjutan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah interaksi manusia dengan manfaat sumber daya dan jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut destruktif, reklamasi pantai, pemanfaatan mangrove, pariwisata bahari, dan faktor kedua yaitu proses-proses alamiah seperti abrasi, sedimentasi, ombak, gelombang laut, arus, angin, sedimasi, pasang surut, gempa tektonik, dan tsunami. Pantai adalah suatu tempat di mana terjadi interaksi antara lautan dan dataran. Proses utama perubahan morfologi pantai disebabkan oleh gelombang laut yang menempa pantai akan memberikan energi pada daratan. Dan daratan akan merespon terhadap energi yang diberikan berupa berubahnya bentuk pantai. Pantai Payangan terletak di Dusun Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Jarak pantai dari kota Jember adalah sekitar 32 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Pantai ini mempunyai keunikan di satu lokasi ada 4 pantai, 3 bukit, dan 1 pulau. Pasir di Pantai Payangan ini berwarna hitam, kecoklatan namun cukup lembut dan asik untuk bermain. Air laut di Pantai Payangan cukup jernih. Ombak di pantai ini juga terbilang relatif sedang, tidak besar dan tidak kecil. Keindahan pantai ini letak pada sinar sunsetnya. Ketika hari menjelang malam dan sang surya mulai tenggelam, pantai ini akan terasa sangat indah. 3 bukit yang diselimuti oleh padang rumput yang berwarna kekuningan bersatu padu dengan warna sunset. Bagi Anda yang pertama kali berkunjung akan dikejutkan dengan keberadaan 4 pantai yang ada, yaitu pantai berada di utara memiliki bibir pantai yang melengkung dengan pasir hitam. Di bagian tengah mempunyai pantai dengan berbatuan yang cantik. Di sisi selatan terhampar sabana yang cukup luas. Area ini bisa digunakan untuk mendirikan tenda bagi Anda yang ingin bermalam di pantai. Dapat juga parkir perahu nelayan Pantai Payangan yang berjejer dengan rapi, dan di balik bukit ada pantai dengan batu-batu yang curam. Di bagian selatan dari kejauhan bisa dilihat pantai Watu Ulu. Fenomena tinggi gelombang yang berbeda-beda pada ketiga pantai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kecepatan angin, arah angin, dan morfologi dari pantai. Berdasarkan data dari BMKG di hari yang sama, kecepatan angin di pantai lebih sama dengan kecepatan angin di Pantai Sanur, tetapi berbeda dengan kecepatan angin di Pantai Payangan. Semakin cepat dan semakin lama angin berhembus, maka semakin tinggi dan besar gelombang yang terbentuk. Faktor arah angin juga sangat menentukan. Pengamatan dilakukan di bulan Oktober, maka angin yang berhembus adalah angin muson timur. Pantai Lebih dan Pantai Payangan merupakan pantai selatan. Adapun Pantai Sanur letaknya di timur.
Pada pantai selatan, angin yang berhembus akan menuju arah pantai tersebut. Sedangkan pantai yang terletak di timur, arah anginnya cenderung ke arah lain. Arah angin yang langsung menuju pantai akan menyebabkan ombak di pantai tersebut lebih tinggi. Selain itu, dari segi morfologi juga memengaruhi khususnya mengenai kemiringan lereng pantai. Pantai Lebih dan Pantai Payangan memiliki kondisi pantai yang agak miring, sedangkan Pantai Sanur kondisinya landai. Kemiringan lereng pantai yang besar cenderung memiliki gelombang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena semakin miring, maka gelombang yang datang mengalami perubahan bentuk khususnya penambahan tinggi gelombang dan gelombang pecah dekat dengan garis pantai. Sebaliknya, pada pantai yang landai, gelombang akan mengalami perubahan karakter dan pecah jauh dari garis pantai.